Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ai furido tegesi den fardhaken alaikum ing atase sira kabeh. Apa antak taso yen to mangkisos sira kabeh maktul krana wong kang dipateni dan pateni min qatlihi saking wong kang mateni maktul bil musawati kelawan sepadan. Tuna bagian kelawan tanpa menzolimi au udwanan utawa memusuhi. Al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa ay iktasu tegese mangkisos sira kabeh minal jani saking pelakune faqat fa idza qatalanal kale membunuh sapa al hurru wong kang merdeka al hurra ing wong merdeka liyane faktuluhu mongko matenana sira membunuh sira kabeh hu ing al hurru bihi sebab al hurra atau bihi sebab al qatl gitu ya. Wa idza qatala nakane membunuh sapa al abdu hamba seorang hamba merdeka budak ya al abda ing budak kang liya faktuluhu bihi wa kadzalika lan kaya mangkono al hur wal abdu al unsa utawi wong kang unsa wong wadon ya. Idza qatalat nalikane membunuh sapa al unsa wong wadon al unsa ing wadon kang liya masalan kelawan sepadan bimasalan kelawan sepadane wala ta'dadulan ojo ngeluwihi sira kabeh atau aja memusuhi gitu ya sira kabeh aja ngeluwihi sira kabeh fataktulu mongko dadi mateni sira kabeh ghairul jani ing saliyane pelaku fa inna akhdha ghairil jani krana sak temene mengambil saliyane pelaku iku laisa ora ana apa akhdhon ora ana iku bikisosin kelawan kisos bal huwa bali utawi akhdhu ghairil jani iku zulmun wa i'tidaun kezaliman dan permusuhan. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un ay faman utawi tegese utawi sapane wong iku turika den tinggalaken lahu ketuiman minta miakhihi saking darah sedulure man al maktul kang den pateni apa syai'un suwiji-wiji biantar kekelawan to meninggalkan sapa waliyuhu waline al maktul al quda ing menyiksa ing siksaan atau menyiksa pas kotelan guguraken sapa wali al qisas ing qisas radian halirido biqabuli diyati kelawan nerimo diat faid ba'un mongko iku mengikuti bil ma'rufi wa adaun ilaihi bi ihsanin ai fa'alal afi mongko iku ing ngatasé wong kang ngapura ya yang memaafkan itbaun gitu ya ittibaun gitu ya mengikuti lil qatili maring kang membunuh bil ma'rufi kelawan kebaikan bi an yutaliba bidiyati bila anfin walair irhakin kelawan yento menuntut ya meminta atau menuntut sapa walihu ing qatil atau afi ing qatil bidiyati kelawan diat bila anfin kelawan tanpa kekerasan wala irhakin lan ora ngani ngoyo. Wal qatilan iku wajib ing atase qatil yang membunuh adaun utawi ada pemenuhan lidiati maring diat ilal afi maring wong kang mengampuni yaitu rupane waliyil maktul waline wong kang den pateni ya bila matalen kelawan tanpa ndawaaken menangguhkan wala bakhsinan ora mengurangi ya. Zalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah ay ma syara'at tegese perkara syarat kang wis mensyariatkan apa ayat itu hu ing ma lakum bagi sira kabeh bayane minal afi saking memberikan maaf ila diati maring diat takhfifun iku peringanan ya atau keringanan min rabbikum saking pangeran sira kabeh alaikum ing ngatasi sira kabeh wa rahmah lan rahmat minhu saking rabbikum lawan sira kabeh. Fa fidyati iku ing dalam tetep ing dalam diat takhfifun utawi
terdapat hal yang meringankan al-qatili ing atase wong kang membunuh. Wa nafulan kemanfaatan li auliyail qatil maring waline pira-pira waline wong kang den bunuh. Waqad jamalan teman-teman ngumpulna apa al-Islamu Islam agama Islam fi uqubatil qatl ing dalam nyiksa atau hukuman hukuman pembunuhan bainal adli ing dalam antarane keadilan war rahmatilan kerahmatan faja'alal qisas haqqan li aula'il maqtul faja'alan mongkon dadi akan apa Islam al qisas ing qisas haqqan sebagai hak li aula'il maqtul maring pira-pira waline wong kang den pateni idza talabu bihi wa dzalika adlun nalikane menuntut sapa aulia bihi kelawan qisas wa dzalika utawa mengkono ja'alul qisas iku adlun keadilan. Wa syar'ud diyati idza asqata al-qisas al-qatil wa dzalika rahmatin utawi syariat adanya diat idza asqatu nalikane nguguraken sapa aulia al-qisas ing qisas al-qatil saking wong kang membunuh iku wa dzalika mengkono adiat ya iku rahmatun rahmat. Jadi ada keadilan dan ada rahmat dalam persoalan qisas ini ya. Kalau qisas dilakukan itu merupakan sebuah keadilan, kalau kemudian memaafkan tidak ada qisas itu sebuah rahmat ya. Faman itada ba'da dzalika falahu azabun alim. Ai faman itada orang siapa itada memusuhi alal qatil ing atase wong membunuh gitu ya. Ba'da qabuli diyati ing dalam sawise nerimane diyat falahu mangko iku ketuwe manitada azabun siksa alimun kang pedih fil akhirati. Walakum fil qisasi hayatun ya ul albab dalam qisas terdapat sebuah kehidupan. Nampaknya qisas itu ada penghilangan nyawa begitu ya karena sebagai balasan atas nyawa yang telah hilang. Tetapi sebenarnya di situ justru akan memunculkan sebuah kehidupan ya, pemeliharaan terhadap kehidupan. Ya ul albab aywalakum tegese iku ketuwe sira kabeh ya ul albab fima ing dalam perkara syariat minal qisasi hayatun utawi kehidupan wa ayu hayatin li'annahum wa ayu hayatin lan sekabai atau di kehidupan. Di dalam qisas itu justru akan menciptakan atau melanggengkan adanya sebuah kehidupan ya. Li'annahu Qur'an sak temene kelakuan iku man sapane wong iku aliman nalikane ngerti annahu ing sak temene man iku idza qatala nalikane membunuh sapa man nafsan ing seseorang kutila mongko den bunuh biha sebab nafas ya. Yartadi mongko terhenti atau tertahan sopeman wayan zajirulan tertolak atau terhalang ya sopeman al-qati saking membunuh ya. Barang siapa yang tahu kalau seandainya jadi kan begini, orang itu kan menjadi tahu kalau orang yang membunuh itu hukumannya adalah dibunuh ya. Nah ketika dia tahu seperti ini dia kan akan apa? Ya tercegah, nggak akan berani membunuh karena hukumannya adalah dia juga harus dibunuh. Sehingga apa? Ya orang akan berpikir panjang kalau dia kemudian merencanakan pembunuhan. Sehingga ya harapannya tidak ada pembunuhan. Sehingga kehidupan pun berjalan dengan baik gitu loh. Ya. Fayafadhu hayatahu mongko ngrekso sapa man hayatahu ing kehidupan man wa hayataman lan kehidupane wong aroda kang ngarepaken menghendaki sopo man yang pertama gitu ya. Qatlahu ing membunuh man yang kedua. Wa bidzalika tusanu dima sebab mengkono yahfazu tusanu mongko den reksa dijaga apa adima pira-pira darah. Watu fadulan dijaga apa hayatun nas kehidupan manusia sehingga orang tidak akan berani membunuh. Kenapa? Karena kalau membunuh dia akan dibunuh ya.
la'allakum tattaqun ay la'allakum tanzajiruna wa tattaquna maharimallah wa ma'athimahu. Menawa sira kabeh tanzajiruna tanzajirun tercegah sira kabeh wa tattaqulan padha menjauhi atau padha wedi sira kabeh maharimallah yang perkara-perkara kang diharamaken Allah wa ma'athimahu bira-bira kang dosani ya. Kataba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Ai faradha tegese merduaken, majibaken sapa Allah gitu ya. Alaikum ing ngatas sira kabeh. Ya. Idza asyrafa nalikane mendekati sapa ahadukum salah siji sira kabeh al maut ing ngatas kematian. Wa qatara kelan teman-teman meninggalkan sapa ahad malan ing harta kasiran kang akeh. Al wasiyatul walidain wal aqrabin. Ai wajabat tegese wajib alaihi ing atase ahadukum gitu ya. Al isa'u berwasiat lil walidaini wal aqrabin maring wong tua lorone wal aqrabin lan kerabat-kerabate. Bil ma'ruf haqqan al muttaqin ai bil adli tegese kelawan adil. Yan la yazida kelawan orang ngeluwihi ala sulusi ing atase sepertiga. Wa alla yusilan lento ora berwasiat sapa ahad tadi ya lil agniya maring pira-pira wong sugih wa terukulan ninggalno al fuqara ing pira-pira wong kang fakire. Haqqan laziman al muttaqin lillah. Haqqan laziman kelawan haqqa gitu ya. Laziman kang pasti al muttaqina lillahi maring Allah. Ing atase wong kang bertakwa kepada Allah. Waqat kan teman ana apa hadza iku wajiban wajib qabla nuzuli ayatil mawarisi ing dalem sadurunge turune ayat mawaris. Itu ya, yang apa tadi al-wasiyah tadi ya. Summa nusikha kemudian dinasakh apa hadza di ayatil mawarisi kelawan ayat mawaris. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu ay man ghayyara tegese utawi sapane wong iku ghayyara ngerubah hadil wasiat ing wasiat ba'da ma alimaha gitu ya. Tegese utawi sapane wong kang ngerubah hadil wasiat ing wasiat ba'da ma alimaha gitu ya. Ba'da ma alimaha ing dalam sawise ngertenine man ha ing wasiyah min wasiyen bayane saking wong kang wasiat au syahiden utawa saksine iku fa inna mongko ing mestine fa inna ma ismuhu alal ladzina yubaddilunahu ai ismu hadza tablil tegese utawi dosa penggantian perubahan iku alal ladzina ing atase wong badalu kang wis ngrubah sapa alladzina hu ing at-tabdil li'annahum iku khanu berkhianat wa khalafu lanlayani hukma syar'i hukum syara. Innallaha sami'un alim fihi ing dalem apa tadi at-tabdil gitu ya. Bukan. Jadi begini, innallaha sami'un alim fihi wa'idun syadidun fihi ku ing dalem apa tabdil gitu ya. Wa'idun tawi siksa janji siksa syadid kang pedih lil mubaddirina kanggo wong kang wis ngerubah mangka to ganti. Faman khofa min musin janafan ai faman utai sabene wong ku alima auzanna utawa nyono minal musi saking wong kang ai faman tegese sabane wong iku alima auzanna minal musi bayane saking wong kang bermaksiat mailan ing condong anil haqqi atau saking kebenaran bil khata'i kelawan kesalahan au itsman utawa dosa ai mailan tegese condong ya atau iya berpaling gitu ya anil haqqi saking kebenaran amdan kelawan sengaja fa aslaha kemudian berdamai bainahum fala itsma alaihi ai aslaha bainal musi wal musallahu tegese berdamai antara wong kang berwasiat dan yang diwasiati ya lahu faladzan ba'alaihi bihadz tabdil maka tidak ada dosa
Tidak ada dosa terhadap pergantian itu apabila ada perdamaian. Wa innallaha ghafurur rahim ay wasil maghfirah warahmah liman. Nah, jadi di sini perubahan wasiat itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Asal memang diketahui, ya, sama-sama diketahui, ya, dan kemudian ada perbaikan, ya, maka faslaha bainahum fala isma alaih, ya. Jadi ada islah antara musi dan musolahu, antara yang berwasiat dan yang diberi wasiat, ya. Bila mana ada perubahan terhadap apa yang telah diwasiatkan, ya. Di sini disebutkan innallaha wasi'ul maghfirah warahmah liman qasada bi amalihi al-islah. Ya. Nah, jadi ayat ini menceritakan tentang apa tadi? Yang pertama akan kisos, gitu ya, kisos. Jadi kisos itu justru kalau nampaknya itu sebagai sesuatu yang kejam begitu ya, karena membunuh harus dibunuh, maka sesungguhnya adanya kisos itu justru untuk melanggengkan, ya, kehidupan, melestarikan kehidupan, karena orang yang akan membunuh tentu dia akan berpikir panjang, ya. Ya, jadi karena dia tahu kalau membunuh itu nanti hukumannya dibunuh, tentu dia kan nggak mau dibunuh, sehingga dia nggak akan melakukan pembunuhan. Nah, disitulah kemudian walakum fil qisasi hayatun. Jadi dalam kisas itu yang kalau kita lihat secara luarnya itu adalah kisas itu kan membunuh orang hukumannya, ya, berupa membunuh orang. Iya, tetapi sebenarnya kalau aturan ini ditegakkan, gitu ya, maka sebenarnya itu justru akan melestarikan kehidupan, akan meniadakan pembunuhan, karena orang juga tidak mau kan dibunuh, gitu, karena hukumannya adalah dibunuh juga, begitu. Iya, dan sebelum kisus itu adalah tentang ini menghadap barat ataupun timur, gitu ya, terkait dengan orang Yahudi dan Nasrani yang menyatakan bahwa yang paling baik itu adalah menghadap ke barat, menghadap ke timur sesuai dengan arah yang dipegangi oleh masing-masing, ya. Tetapi kemudian Allah menyatakan bahwa kebaikan itu bukan engkau menghadapkan ke arah barat atau timur, ya, tetapi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Bila engkau beriman kepada Allah, hari akhir, kemudian malaikat, kitab, nabi, gitu ya. Dan nah ini wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, memberikan harta kepada orang yang kita cintai dan juga kepada kerabat kita. Nah, di sini, ya, yang perlu menjadi perhatian, gitu ya, bahwa kita justru disarankan, gitu ya, memberi sedekah, ya, membantu itu adalah kepada kerabat, ya, kepada saudara. Nah, jadi kita harus loman kepada mereka, ya, kepada saudara-saudara kita, kepada kerabat kita, ya, itu. Ya boleh dermawan kepada teman, ya, kepada kenalan, kepada mungkin, ya, kolega. Tetapi juga kita tidak lupa, ya, jangan melupakan kepada kerabat-kerabat yang mungkin justru lebih membutuhkan, gitu, ya. Nah, iya, jadi ada beberapa hal tadi, ya. Yang pertama tentang menghadap, ya, kepada Allah, ya. Bukan menghadap ke barat ke timur, tetapi iman, ya, kepada Allah dan seterusnya tadi. Kemudian yang kedua terkait dengan
kisos gitu ya, dan yang ketiga itu adalah wasiat ya. Nah, itu pada ayat berapa tadi? 177 betul ya, 170 ayat betul, 177 sampai dengan 182 gitu ya, 182. Nah, itu tadi tafsirannya ya, penafsirannya. Kemudian berikutnya di sini ada kita ke al-fawaid ya, faidah. Beberapa yang bisa kita ambil faidah dari ayat 170 dan 170 itu adalah yang pertama, al-ula fi dzikril ukhuwah ta'attufun da'in ilal afwa. Ya. Di antara ayat tadi disebutkan faman ufiya lahu min akhihi. Nah, di sini digunakan kata akhun, padahal ini kasus pembunuhan. Nah, maka ini menjadi sebuah pertanda gitu ya. Fi dzikril ukhuwah ta'attufun. Da'in yang mengarahkan, mengajak gitu ya. Dalam penyebutan kata akhun itu ada sebuah ajakan ilal afwi, kepada memaafkan. Ya. Faqad samallahu al-qatila, Allah telah menamai gitu ya, menyebut atau memberikan ya, menamai al-qatila akhun, memberikan nama, memberikan sebutan pada orang yang membunuh itu sebagai melabeli dengan ya. Di situ ada sebuah kandungan ayat bahwa dalam pembunuhan itu ada ajakan untuk memaafkan gitu ya, liwaliyil maktul ya, kepada wali orang yang dibunuh, faman ufiya lahu min akhihi, yaitu ada ayat yang bunyinya ini ya, tadhkiron bil ukhuwah ad-diniyah, sebagai pengingat terhadap persaudaraan agama, seagama, wal basyariyah, dan kemanusiaan. Jadi ada persaudaraan kemanusiaan ya, dan persaudaraan yang seagama ya, keagamaan. Itu. Hatta yahuzza, sehingga tergugah apa atfu kulli wahidin, kasih sayang saben-saben suwiji minhuma dari al-qatil dan waliyul maktul ilal akhir maring kang liyane, fayaqa bainahum, maka terjadi bainahum ing dalam antara mereka apa al-afu, memaafkan, wal ittiba, dan saling mengikuti, bil ma'rufi, dengan kebaikan, wal adha, dan mendatangi, bil ihsan, kelawan kebaikan. Nah, jadi penggunaan kata akhun di sini ada sebuah isyarat diarahkan kepada saling memaafkan, sehingga terjadi persaudaraan. Wasania tu utawi ingkang kambing bindik kana fi Bani Israil al-qisas. Dulu pada zaman Bani Israil itu ada kisos. Walam yakun fihim adiyat, tidak ada diat. Nah, pada zaman Nasrani, orang-orang Nasrani, kana fin nasara adiyatu walam yakun fihim al-qisas. Ada diat tetapi tidak ada kisos, kebalikannya. Ya. Fa akramallahu, gitu ya. Fa'akramallahu, maka Allah memuliakan hadhil umat ang umat al-Muhammadiyah kang bangsa Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, wa khayyaruha, dan milihaken ing memberikan pilihan gitu ya. Allah ing hadhil ummah bainal qisas wa diyat wal af, di antara qisas, diyat, pembayaran diyat, dan pemberian maaf. Wa hadza min yusri syariah, ini termasuk bagian dari kemudahan syariat ya. Al-gharra, yang putih, yang baik gitu ya, yang putih. Allati ja'a biha sayyidul anbiya, yang dibawa oleh nabi kita sayyiduna al-anbiya, bendarane pira-pira nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu jadi ini ada pilihan bagi umat Muhammad. Kalau dulu itu Bani Israel hanya ada kisos, tidak ada diat. Nasrani itu ada diat, nggak ada kisos. Lah, kalau Nabi Muhammad ini umatnya diberikan pilihan, termasuk sebuah kemudahan. As-salisatu, yang ketiga ya, ada tiga ini. Ittafaqa ulama'ul bayan ala anna hadhil ayah walakum balighah. Nah, para ulama ahli ilmu bayan
sepakat ya bahwa pada ayat walakum fil qisasi hayatun ya, itu susunannya adalah susunan yang paling baligh, paling memiliki nilai sastra yang tinggi ya. Wa nukila 'anil Arab fi hadzal makna qauluhum rupane atau apa qauluhum al-qatlu anfa lil qatli ya. Pembunuhan meniadakan kepada pembunuhan ya. Walakin li wurudil hikmah, karena tekane hikmah fil Quran fadlun, ada keutamaan min nahiyati husnil bayan, dari sisi bagusnya ini bayan ya. Wa idza syi'ta an tazdad khibratan bi fadli balaghatil Qur'an wa sammu martabatahu ala martabati ma nutiqa bihi bulaghaul bashar ya. Fanzur ilal ibarataini fa innaka tajid min nufahatil ijaz ma yunabbihuka li an tashhad al farq baina kalamil khaliq wa kalamil makhluk. Nah, jadi di sini walakum fil qisasi hayatun itu kemudian diibaratkan oleh ungkapan Arab al-qatlu anfa lil qatli. Pembunuhan itu justru meniadakan pembunuhan. Ya. Artinya apa? Adanya kisos itu kemudian yang kisos itu adalah membunuh terhadap sebuah kasus pembunuhan, membunuh terhadap pelakunya, maka justru itu akan meniadakan pembunuhan berikutnya, atau kebiasaan membunuh menjadi hilang, menjadi tidak ada. Karena apa? Karena orang kan akan berpikir tadi itu yang disebutkan di depan, bahwa karena mereka tahu bahwa membunuh itu hukumannya dibunuh, maka tentu dia akan berpikir ulang ya, berpikir sekian kali untuk membunuh, karena nanti dia akan pasti dibunuh. Nah, hukumannya begitu ya. Itu ya, al-qatlu anfa lil qatli ya. Itu. Jadi di sini ada makna yang sangat dalam. Walakum fil qisasi hayatun. Sesungguhnya walakum fil qisasi hayatun. Dalam sebuah kisos ada kehidupan. Loh, kok bisa? Kisos itu kan membunuh, kok justru ada kehidupan. Lah kan begitu logikanya. Ya. Nah, itu. Fanzur ilal ibarataini fa innaka tajid min nufahatil ijaz ma yunabbihuka li an tashhada al farq baina kalamil khaliq wa kalamil makhluk. Nah, jadi inilah salah satu mukjizatan Al-Qur'an, kalamul khaliq ya. Firman Allah gitu ya, di mana Al-Qur'an menjadi satu mukjizat ya Rasulullah ya. Amal hikmah Al-Qur'aniyah faqad ja'alat sabal hayat al-qisas wa huwa al-qatlu 'uqubatan 'ala wajhi tamatsul. Nah, jadi hikmahnya adalah dari sini fil qisasi hayatun itu, bahwa kisos itu ada kehidupan, adalah kisos itu menjadi sebab adanya kehidupan ya, karena orang menjadi tidak saling membunuh ya. Itu. Jadi ketika membunuh itu menjadi siksa, menjadi hukuman ya, yang ala wajhi tamatsul, yang sepadan gitu ya, itu jadi wal mathul arabi ja'lu sabil hayat al-qatlu gitu ya. Wa minal qatli ma yakunu zulman fayakunu sababan lil fana ya. Jadi membunuh itu merupakan sebuah hal kezaliman ya, karena dia menjadikan sesuatu itu tidak ada, hilang kan nyawanya ya. Nah, jadi kalau dipahami al-qisas itu berupa membunuh, itu kan berarti sebuah kezaliman. Bagaimana itu bisa menjadi sebuah kehidupan gitu ya. Nah, di sini maka ibarah yang mungkin perlu diucapkan adalah al-qatlu qisasun anfa lil qatli zulman. Tadi kan al-qatlu anfa lil qatli gitu ya. Al-qatlu pembunuhan sebagai qisas iku anfa meniadakan lil qatli terhadap pembunuhan zulman yang secara zalim. Nah, jadi adanya qisas itu menjadikan pembunuhan yang
yang itu sebuah kriminalitas itu akan hilang gitu ya, dengan adanya kisos itu. Nah, jadi di sini tadi ada dua ibarah gitu ya yang dimaksud. Nah, kita diminta untuk membandingkan antara walakum fil qisasi hayatun dengan al-qatlu anfa lil qatli. Yang ini adalah firman Allah begitu ya. Sedangkan yang ini adalah ya ungkapan yang ada di kalangan orang Arab. Nah, jadi kalau dijelaskan, ditafsirkan maknanya sama, tetapi kan kita bisa membedakan bagaimana ungkapan itu tersaji. Walakum fil qisasi hayatun dengan al-qatlu anfa lil qatli. Nah, maka inilah tadi yang kita diminta untuk membandingkan antara kalam al-khaliq dengan kalam al-makhluk. Ini adalah kalam Allah, ini adalah kalam orang-orang ahli penyair ya dari Arab. Ya. Nah, ini kemudian ditafsiri al-qatlu qisasun anfa lil qatli zulman. Jadi pembunuhan sebagai kisos itu menafikan, menghilangkan pembunuhan yang dilakukan secara kriminal, secara zalim. Karena apa? Karena ketika orang tahu bahwa orang membunuh dihukum bunuh, tentu dia tidak akan melakukan pembunuhan. Maka disitulah yang dimaksud dengan meniadakan pembunuhan yang dilakukan secara kriminal. Ya. Wal ayah ja'at khaliyatan minat tikrar al-lafzi. Ya. Nah, jadi ayat di atas walakum fil qisasi hayatun. Nah, sedangkan ini al-qatlu anfa lil qatli. Ada pengulangan kata qatl, ya. Sedangkan ayat tadi itu ya tidak ada minat tikrar, enggak ada pengulangan lafzi. Ya, sedangkan tamsil dari Arab itu karrara fihi atau kurrira fihi lafzul qatli. Ya. Famassahu bihadza tikrar minal thaqli. Nah, ma salimat minul ayah. Nah, tikrar ini menyebabkan adanya sebuah hal yang thaqal gitu, berat ya. Al-qatlu anfa lil qatli. Ya. Wa minal furuq ad-daqiqah, di antara perbedaan yang juga mendalam bainahuma annal ayah ja'alat al-qisas sababan lil haya. Ya, ayat menjadikan ya qisas sebagai sebab lil hayati, bagi adanya kehidupan. Ya. Sedangkan dalam tamsil Arab, pepatah Arab itu ja'alal ya wal mathal iku ja'alal qatla, menjadikan qatl pembunuhan iku sababan sebab linafil qatli, bagi peniadaan pembunuhan yang lain. Ya. Wa huwa la yastalzimu al hayata ila akhirih. Ya. Wa huwa qatl gitu ya, la yastalzimu, ora nyebabkan, mewajibkan gitu ya, al hayata, kehidupan. Karena pembunuhan itu akhirnya tidak mewujudkan adanya sebuah kehidupan, ya. Sedangkan ini walakum fil qisasi hayatun. Itu kan perbedaan pilihan kata gitu ya. Waqat adalan teman-teman wis milang-milang sapa menghitung sapa ulama isina wajahan ing ada 20 wajah, 20 macam min wujuhi tafriq, di antara beberapa wajah atau macam perbedaan bainal ayat al-Qur'aniyah, antara ayat kang bangsa Quran wal lafzah al-Arabiyyah, dan lafaz Arab. Faqad dzakaraha As-Suyuti fil Itqan, dan ini sudah disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan, ya. Farji ilaihi tajid fihi syifa'ul alil. Maka merujuklah kepada Al-Itqan gitu ya, akan kau temukan syifa'ul alil, obat bagi yang sakit.
Nah, jadi ada beberapa tadi ya. Yang pertama bahwa penggunaan kata ukhuwah itu ada kandungan maksud lebih mengarahkan kepada persaudaraan, pada pengampunan gitu ya. Kemudian kisos ini menjadi sebuah pilihan yang lebih baik dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Nah, kemudian yang terakhir itu faedah yang ketiga adalah bahwa sebagai mukjizat tentu Al-Quran memiliki uslub, memiliki tata kata yang sangat bagus ya, meskipun ada juga pengungkapan yang semakna. Nah, jadi itulah isi penafsiran dari Al-Baqarah ayat 177 ya sampai dengan 182 kalau tidak salah. Itu demikian. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sebuah ilmu dan amal untuk kita bisa melaksanakan kajian ini dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.